Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah identifikasi kebutuhan pendidikan luar sekolah dengan anggota Wiki Wahyuni Ridno Amanda. Selamat menyaksikan. Dengan judul Teknik dan Metode dan Langkah-langkah Pemecahan Masalah. Teknik pemecahan masalah ini ialah teknik langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memecah suatu permasalahan yang terjadi. Adapun macam-macam teknik pemecahan masalah. Yang pertama yaitu masalah individu. Teknik pemecahan masalah tergantung dari karakteristik wirausahawan itu sendiri. Berikut ini ada teknik pemecahan masalah individu. Yang pertama yaitu berusaha memahami teknik pemecahan masalah bersama dengan anggota yang berada. Yang kedua yaitu menganalisis masalah dengan cermat. Yang ketiga, mengukur kemampuan untuk memecah masalah tersebut. Pemecahan masalah dikelompokkan dapat ditempuh dengan cara berikut. Yang pertama yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini untuk menyelesaikan masalah dalam kelompok dan harus diambil keputusan atau alternatif pemecahan masalah tersebut. Yang kedua yaitu pemecah masalah dengan metode pengembangan ide. Yang keempat, mencari data atau fakta maupun informasi untuk memperkuat pemecahan masalah yang terjadi. Yang kelima, berkonsultasi dengan orang atau lembaga yang berkompeten untuk pemecahan masalahnya. Yang keenam, mengambil keputusan pemecahan masalah yang terjadi atau mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Metode pemecahan masalah merupakan suatu metode yang mendorong manusia untuk mencari dan memecahkan persoalan-persoalan. Ada beberapa karakteristik pemilihan bahan pelajar untuk metode pemecahan masalah. Yang pertama yaitu mengandung isu-isu yang mengandung konflik, bias dari berita, rekaman, video, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bersifat familiar dengan siswa. Yang ketiga, berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Yang keempat, mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai kurikulum yang berlaku. Yang B, manfaat dari metode pemecahan masalah. Manfaat yang dapat ditarik dari metode problem atau masalah ialah pada proses pembelajaran mengajar untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik. Yang D, langkah-langkah metode pemecahan masalah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas, faktual, dan tersirat. Yang ketiga, menelaah kembali suatu permasalahan. Yang keempat, merumuskan hipotesis yang ada. Yang kelima, mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Yang keenam, pembuktian hipotesis. Yang ketujuh, menentukan pilihan penyelesaian. Adapun dari kelebihan metode pemecahan masalah. Yang pertama yaitu membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, membiasakan siswa menghadapi masalah dan memecahkan masalah tersebut secara terampil baik di dalam keluarga, masyarakat, dan jika bekerja kelak nanti. Yang ketiga, merangsang kembali pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Adapun kekurangan dari metode pemecahan masalah, yang pertama yaitu memerlukan keterampilan guru dalam menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat di sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman siswa. Yang kedua, waktu yang panjang. Adapun langkah-langkah dari pemecahan masalah, yang pertama,
Didefinisikan permasalahannya secara singkat dan jelas. Yang kedua, mapping solusi atau mencari berbagai metode penyelesaian yang memungkinkan. Yang ketiga, mempertimbangkan setiap cara penyelesaian dan dampaknya. Yang keempat, mempertimbangkan kembali setiap cara penyelesaian dan dampaknya. Yang kelima, langkah penyelesaian yang konkret atau jelas. Yang keenam, pelaksanaan metode penyelesaian tersebut. 7. Menilai proses penyelesaian masalah secara keseluruhan, berpemikiran dengan seksama apakah masih ada yang diperlukan diperbaiki dari suatu masalah tersebut. Baik, itulah hasil diskusi kami yang kami presentasikan pada kesempatan pada hari ini. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.